Saudara semuanya, gue bilang juga apa? Datang lagi di channel yang sangat luar biasa ini, channel yang memberi inspirasi kepada Anda semuanya untuk menambah isi kantong Anda. Channel yang selalu memberi Anda itu cara berpikir yang cerdas, berlogika, bukan cara berpikir yang memakai emosi dan percaya sama narasi-narasi yang kagak jelas. Ya, channel ini benar-benar menginspirasi Anda. Anda pasti kalau positif dengan channel ini, Anda sering tonton channel ini, maka kantong Anda itu akan tebal dengan sendirinya. Karena channel ini selalu memberi Anda itu manfaat yang luar biasa, memberikan sinyal yang luar biasa, yang pasti kepada Anda. Bisa membaca, memprediksi ke depannya. Dan Anda kalau ikuti channel ini, ya sudah dari tahun lalu, ya saya sudah mengatakan hal-hal yang akan terjadi yang bisa memberikan Anda cuan. Saya selalu memberikan kisi-kisi, tetapi kalau Anda yang cerdas, Anda bisa menangkapnya. Nah, banyak sekali dari tahun lalu ya. Ini kita bicara hari ini tentang Bitcoin. Saya sebenarnya sudah tidak mau bicara tentang ini karena sudah jelas. Saya sudah mengatakan nol akan terjadi di bulan Oktober 2022. Tetapi masih banyak ya, di sini yang selalu menanyakan pingin bikin konten lagi tentang Bitcoin. Ya terpaksa saya buat, tetapi ujung-ujungnya tetap saya konsisten mengatakan bahwa Bitcoin akan menuju nol seperti yang sudah saya pertama kali ya membuat konten ini itu 4 Oktober 2021. Membuat channel ini saya bicarakan bahwa cryptocurrency dan Bitcoin itu akan menuju nol. Dan mulai bulan Maret sudah terbukti Terra Luna bisa jadi nol dan itu akan diikuti oleh Bitcoin. Dan waktu Bitcoinnya masih tinggi-tingginya 59, di bulan Oktober naik terus sampai menuju level tertinggi 21 November 2021 ya sekitar tanggal itu menuju level 69.000. Saya masih mengatakan bahwa harus sell, harus dijual. Bitcoin bakalan ambruk menuju nol. Nah, banyak yang tidak percaya. Nah, masuk ya awal tahun ya sekitar bulan apa tuh, Maret atau bulan itu Bitcoin jatuh dalam. Ya awal-awal mungkin Desember atau awal tahun. Dan ada yang bilang menunggu di harga 32.000 atau 33 saya beli lagi. Ya silakan saya bilang. Nah, kalau sudah nyentuh harga 32 akan ke 25.000 saya bilang. Dan itu benar. Yang beli di harga itu sekarang nangis air mata darah. Tidak akan balik lagi di harga itu. Balik di 34 jatuh lagi. Jatuh lagi sekarang. Dan sekarang ini harga 15.000 jebol dan sudah nol di depan mata. Nah, saya mengatakan ini itu dari mulut seorang nabi. Kalau seorang nabi itu bisa melihat nubuatan-nubuatan yang terjadi, khusus di pasar keuangan ini. Tidak ada channel di luar sana, ya. Kalau Anda di YouTube ini Anda cari channel-channel yang berbicara seperti saya, bahkan sampai di luar negeri tidak ada yang selalu konsisten mengatakan bahwa Bitcoin akan menuju nol. Bahkan sudah tinggal 1 bulan pun saya tetap mengatakan bahwa Bitcoin akan menuju nol di Oktober 2022. Ya, kalau Anda yang cara berpikirnya masih di bawah rata-rata, levelnya masih di bawah rata-rata, ya entah IQ atau memang pengalamannya tidak ada, ya baru ngerti tentang dunia keuangan, literasinya, ya pasti cara berpikirnya masih di bawah rata-rata. Yang komen-komen negatif nanti di sini itu semua Anda harus ketawa, mereka itu orang-orang yang otaknya, cara berpikir levelnya di bawah rata-rata. Mereka yang tidak mengerti, yang hanya tahu hari ini. Oh, hari ini naik seneng, hari ini turun sepi diam. Nah, itu orang yang tidak mengerti. Lebih baik Anda itu jangan trading atau investasi karena Anda sudah dipastikan rugi. Karena Anda tidak mengerti apa-apa. Anda telat mikir. Anda orang yang tidak mengerti ke depannya. Nah, disinilah perlu. Saya mengatakan ini, Anda bilang katanya tidak ada yang bisa memprediksi ke depan. Ya memang tidak ada. Cuman saya dan orang-orang yang positif di channel ini. Anda semua yang mengikuti saya yang positif ini. Inilah Anda orang yang luar biasa. Anda orang-orang yang sukses di masa depan.
masa sekarang dan masa depan. Karena kalau Anda ikuti saya terus, Anda percaya dengan konten ini, maka kantong Anda itu tiap hari akan makin tebal. Karena channel ini bukan channel di sebelah. Channel di sebelah ngomongnya panjang lebar ngalur. Saya sudah pernah melihat panjang ngalur ngidul. Wah, oh hari ini time frame-nya begini, chartnya begini, jadi harus begini, ya patokannya begini. Nanti kalau kita beli, kita ini tunggu begini. Sampai 1 jam 2 jam ngomongnya mutar-mutar. Orang Jawa bilang ngalur ngidul begitu aja. Tidak ada satu solusi yang diberikan kepada Anda yang pasti, yang memberikan uang itu masuk ke kantong Anda. Cuma ngalur ngidul bicara teknikal, Anda disuruh belajar kayak gitu. Dan orang Indonesia tuh mau membuang waktu hal-hal yang tidak berguna. Buat apa Anda belajar kayak begitu-gitu? Sedangkan saya di konten ini, di channel ini sudah memberikan hidangan yang matang. Anda tinggal makan. Saya sudah meramu, saya sudah masak, saya sudah sediakan yang instan, Anda tinggal makan. Tapi Anda masih mau mendengar channel yang ngalor ngidul bicaranya. Waduh, ini hari ini weekly-nya, hari ini 1 jam 2 jam ini channel istri pakai MCD sok gak jelas ngomongnya. Anda buang waktu di situ, Anda tidak skip iklan di situ, viewer Anda banyak di situ, tetapi Anda tidak dapat apa-apa dalam kantong Anda. Justru itu channel itu ujung-ujungnya suruh beli. Dan dalam 1 malam 30 menit aja Bitcoin bisa hancur dalam. Jadi kalau sekarang bulan September, bulan depan saya mengatakan Bitcoin itu 0. Lah itu berubah 1 hari 2 hari aja bisa berubah sedrastis itu. Jangan main-main, ya, saya kasih tahu kepada Anda. Ya. Kemarin malam itu inflasi Amerika itu sudah dirilis dan memang lebih tinggi dari ekspektasi pasar yang 8,1, akhirnya 8,3%. Berarti inflasi itu masih bertengger di atas 8%. Nah, tanggal 21 ini meetingnya Bank Sentral Amerika. Nah, untuk mau menaikkan suku bunga atau tidak. Kalau menaikin suku bunganya tidak agresif, ya, di 50 basis poin saja, inflasi akan lebih tinggi lagi nanti di bulan laporan bulan September ini, nanti di bulan Oktober. Maka Oktober itu sudah dipastikan market akan crash. Maka market akan crash dalam. Dan memang tidak mungkin dia menaikin suku bunga yang tinggi. Ditahan dulu, nanti November tanggal 2 dihajar yang tinggi. Jadi Oktober itu market sudah crash. Sudah hancur-hancuran di bulan depan. Nah, Bitcoin itu udah pasti 0. Ya, itu makhluk yang tidak ada fundamentalnya. Saya kasih tahu. Ya. Sama sekali nggak ada fundamentalnya. Sejak Bitcoin, saya masih ingat waktu saya masih kerja, ya, 2015 begitu gencarnya Bitcoin. Saya bilang ini tidak masuk akal, diciptakan untuk melawan US dollar. Dan ini bakalan akan hancur. Jika harganya masih naik-naik seperti ini, itu karena manusia di dunia ini terhipnotis dengan narasi teknologi. Dan anak-anak baru pemula newbie atau anak-anak milenial itu senang sekali dengan dunia teknologi ini. Ya, karena mereka lahir sudah ada gadget. Sudah ada handphone, mereka lahir. Mereka tidak pernah melihat sebelumnya. Jadi dunia itulah yang melekat emosional mereka dengan teknologi itu. Sedangkan kita itu dari mulai mesin ketik sampai dengan sekarang ini. Jadi kita melihat perubahan-perubahan itu. Dan kita sudah melihat bagaimana perubahan teknologi itu tidak bisa berlangsung lama. Akan ada muncul yang baru-baru lagi. Ya, Anda bisa lihat Nokia sudah tenggelam, BlackBerry, apa segala macam itu sudah hilang dari peredaran. Ya kayak begitu, seperti itulah. Karena tidak ada teknologi itu yang bisa bertahan. Apalagi ini yang melawan dari sistem desentralisasi melawan sentralisasi. Nah, saya bongkar rahasia ini. Kenapa Bitcoin itu harus menjadi 0? Kenapa Bitcoin itu harus menjadi 0? Nah, ini jawabannya. Pertama, desentralisasi itu akan dihancurkan oleh sentralisasi. Karena sistem ini tidak disukai oleh bank sentral atau negara. Itu udah pasti. Anda bisa lihat sendiri negeri China yang sudah melarang dengan tegas bahwa harus keluar.
Harus selesai nih Bitcoin. Karena ini tidak benar. Amerika masih sebenarnya Janet Yellen ya, Menteri Keuangan, Jerome Powell itu tidak senang dengan kehadiran Bitcoin dan kripto-kripto ini. Tetapi negara Amerika adalah negara yang demokratis, bebas, jadi ya dibiarin saja. Tetapi ini saatnya tahun ini harus dihancurkan itu Bitcoin. Dihancurkannya dengan cara yang halus, yang Anda tidak merasa bahwa negara ini benar-benar seperti China. Tidak, mereka main cantik, man. Yaitu caranya apa? Suku bunga akan dinaikkan setinggi langit, maka Bitcoin akan habis lenyap dengan sendirinya. Ya. Nah, dari tahun lalu itu para CEO hebat-hebat ya, orang owner yang cukup hebat, investor yang cukup besar seperti Bill Gates ya, sudah mengatakan bahwa ini sesuatu yang tunggu menunggu kehancurannya aja. Warren Buffett ya, bapak investasi luar biasa, sudah mengatakan bahwa ini adalah racun tikus kodrat. Ya, sejak tahun 2018 dia sudah mengatakan itu. Dan tahun kemarin waktu di rapat pemegang saham, rapat umum pemegang saham Berkshire Hathaway, wakilnya, vice presidennya Berkshire Hathaway ya, mitranya Warren Buffett yaitu Charlie Munger yang sudah 97 tahun ya, dengan aset dia yang sudah 2,7 miliar kekayaannya. Dia mengatakan bahwa dia sangat membenci kesuksesan dari Bitcoin. Saya tidak menyambut mata uang yang sangat berguna bagi. Jadi Bitcoin ini dia mengatakan bahwa mata uang yang sangat berguna bagi penculik, pemeras, penipu, dan sebagainya. Saya juga tidak suka aktivitas memutar miliaran dolar Anda kepada seseorang yang baru saja menemukan produk keuangan baru ya, seperti Bitcoin ini secara tiba-tiba. Nah, inilah banyak sekali orang di dunia yang begitu bodohnya, begitu dungu dan tololnya mempercayakan uang miliaran dolar kepada seseorang yang baru menemukan produk keuangan ya seperti ini, Bitcoin dan golongannya cryptocurrency dan lain-lain yang belum teruji secara fundamental. Ya. Saya pikir saya harus mengatakan dengan rendah hati bahwa seluruh perkembangan sialan ini ya, sangat menjijikan dan bertentangan dengan kepentingan peradaban. Nah, inilah kata Charlie Munger. Nah, Bitcoin mengingatkan saya pada apa yang dikatakan Oscar Wilde tentang berburu rubah. Dia mengatakan mengejar yang tidak bisa dimakan oleh yang tak terkatakan, mengejar sesuatu yang sia-sia. Ya, berburu rubah tidak bisa makan rubah itu. Ya, tetapi begitu mengejar terus. Nah, seperti inilah fenomena Bitcoin. Ya, Anda yang membeli Bitcoin ini, Anda termakan narasi bahwa Bitcoin akan ke 1 juta yang dibangun oleh Robert Kiyosaki ya, tahun 2021 itu. Akhirnya dia sendiri sekarang menunggu di harga 1.000. Terpercaya narasi, begitu polosnya Anda, begitu emosionalnya Anda mempercayakan sesuatu, mempertarungkan duit Anda kepada hal yang tidak masuk akal, yang tidak punya nilai fundamental. Tidak ada nilai fundamental, itu adalah sesuatu yang dipercaya oleh semua orang dan dipakai. Apakah Bitcoin itu digunakan dalam transaksi di seluruh dunia ini? Coba Anda cek, tidak ada. Anda tetap menggunakan transaksi US dollar, mata uang yang berlaku. Itu hanya Anda menggunakannya untuk transfer, untuk dapat biaya murah dan cepat, itu saja. Tetapi sekarang sudah begitu banyak kripto yang muncul. Ya, tetapi Anda tahu bahwa dengan kehadiran Bitcoin, ya, dengan biaya transfer yang murah itu membuat inspirasi kepada bank-bank sentral di dunia untuk menerbitkan central bank digital currency dengan yang punya potensi untuk biaya transaksi berbiaya murah, uang digital dan yang dengan teknologi cryptocurrency
teknologi blockchain seperti Bitcoin. Dan itu kalau sampai itu sudah dikeluarkan nanti Anda lihat itu akan terjadi. Keputusannya setelah pertemuan G20 nanti bulan November di Bali. Dan keputusan itu oleh semua kepala negara akan, dan muncul CBDC, Central Bank Digital Currency itu, maka sebelum November itu Bitcoin sudah harus tamat. Karena CBDC lah ini yang bisa diterima oleh dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat dunia melalui bank-bank sentral yang ada di dalam negaranya. Dan mereka lebih percaya kepada bank sentral daripada percaya kepada orang-orang itu, perorangan desentralisasi itu. Yang syarat penipu, pemeras, ya, banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi. Tidak ada regulator yang bisa mengontrolnya. Harga yang ditradingkan itu naik turun, mau 10%, 7%, semalam 7%, nanti bisa 10-20% dalam sehari. Emang ada auto reject atas bawah, ada diatur, tidak ada regulator yang atur. Jadi itu seperti lebih jahat dari kasino. Bitcoin itu adalah money game, itu adalah skema Ponzi, ya, monkey business. Ya, memang skema Ponzi makin bisnis itu adalah orang yang pertama yang selalu menikmati. Orang-orang terakhir seperti Anda sekarang ini, yang Bitcoin sudah harga 69.000, masih masuk lagi 50, masih masuk lagi 34.000, masuk 33.000, masuk 25.000, 24.000, 22.000, kemarin masih masuk, beli lagi, investasi lagi. Nah, Anda itulah yang nanti akan menangis air mata darah di bulan depan. Karena uang Anda akan ludes habis, tak tersisa. Bitcoin akan jadi nol. Kenapa uang itu akan ludes habis, Bitcoin akan jadi nol? Nah, ini lagi jawabannya. Uang fiat tetap itu menjadi, coba lihat Bitcoin yang diabduksi oleh negara El Salvador, negara apalagi itu, yang negara-negara yang kecil nggak jelas itu. Sekarang sudah siap-siap negaranya bangkrut jika Bitcoin ambruk. Nah, siapa yang mau kasih pinjam utang dalam Bitcoin? Ada lembaga yang kasih utang dalam Bitcoin. Tetap Anda harus memakai cadangan devisa dolar. Kalau Anda habis, Anda negaramu bangkrut. Itulah orang-orang yang tell me, seorang presiden anak muda yang gak mikir jangka panjang. Mereka tidak bisa melihat ke depan. Anak-anak muda hanya melihat sekarang, melihat fenomena sekarang, percaya narasi. Wah, harga bisa naik, bisa kaya dalam mendadak. Itu aja dalam pikiran mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka ditipu. Sejak 2015 saya sudah mengatakan bahwa ini seperti ikan lohan, seperti dulu ada namanya bunga-bunga atiurun dalam pot yang bisa jual puluhan juta. Ya, seperti money game yang lain, monkey bisnis yang lain. Pada saat semua orang sudah hilang kepercayaannya terhadap Bitcoin itu, sudah pudar, maka itu akan tamat riwayat, selesai. Setelah harganya jatuh dalam. Jadi saya kasih tahu, Bitcoin ini hanya bisa naik, ya, hanya karena narasi yang dibuat, ya. Karena dia ini tidak punya nilai intrinsik, ya, tidak punya fundamental apa-apa. Cuma berdasarkan orang-orang yang mania dengan kripto, dengan blockchain, ya. Orang-orang yang hobi, yang suka, ya, seperti kolektor-kolektor itu, ya. Itu aja golongan mereka aja, yang maniak, yang percaya sama narasi. Itu yang dibangun untuk suruh uangnya dipertaruhkan di situ, untuk mempompa, yang dikatakan pompa terus sampai harganya naik, disuruh investasi terus. Nah, tambah lagi masuklah bandar-bandar yang hanya mau mendapatkan keuntungan sesaat, ya, seperti Elon Musk yang tahun 2021 gencar sekali Anda di-prank sama Elon Musk, tentang Bitcoin mau adopsi lah dalam Tesla lah. Akhirnya setelah dia sudah mendapatkan cuan, dia keluar. Dia mengatakan bahwa ini tidak ramah lingkungan, saya tidak mau pakai ini, mau pakai Dogecoin lah. Begitulah akhirnya jatuh lagi harga Bitcoin. Ya, seperti itu yang digoreng-goreng. Mereka itu hanya memanfaatkan kebodohan kalian semuanya, memanfaatkan emosional goblok kalian semuanya yang memborong makhluk yang tidak ada nilai intrinsiknya. Prinsip ekonomi, sesuatu yang naik terlalu jauh dari nilai intrinsiknya,
itu sebentar lagi akan hilang lenyap, selesai. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, suku bunga naik, maka orang di dunia itu akan kekeringan likuiditas. Itu yang saya sudah katakan berkali-kali, akan kekeringan, inflasi tinggi. Mereka itu inflasi tinggi ya, terpaksa bank-bank sentral di dunia itu, jadi yang main Bitcoin kan di seluruh dunia. Nah, termasuk kita di Indonesia. Nah, kita nanti yang investasi Bitcoin belum kerasa, karena kita inflasinya baru mulai menanjak. Nah, nanti suku bunga dihajar tinggi, Anda kesulitan uang cash. Kita nggak usah bicara di luar negeri ya, kita bicara di Indonesia aja. Anda yang masih ngotot membeli dan investasi dan berharap nanti Bitcoin nanti akan jadi 1 miliar ya, satu Bitcoinnya jadi 1 miliar dalam rupiah ya, Anda akan menangis air mata darah. Saya kasih tahu ini, kalau Anda tetap mengotot beli, silakan. Memang mungkin Anda sudah ditakdirkan untuk menangis air mata darah nanti ya, karena Anda telat mikir ya, Anda masih di bawah level rata-rata. Nah, Anda beli ya, saya kasih logika ini ya, saya edukasi Anda ini ya. Anda beli terus investasi. Nah, pada saat suku bunga tinggi, itu kekeringan likuiditas, barang-barang mahal di luar, sementara gaji tidak naik ya, terus usaha juga. Anda kalau mau usaha di dunia sekarang ini, kondisi sekarang ini, kalau Anda sudah menjalankan usaha Anda, ya Anda tinggal lanjutkan terus. Tapi itu pun sudah, walaupun Anda punya basis pelanggan juga, basis pelanggan Anda sudah berkurang, maka omset Anda itu sudah makin menurun. Anda akan kesulitan. Usaha Anda sudah di kondisi yang tidak pasti, tidak menentu, ini cenderung rugi. Nah, Anda berarti kekurangan likuiditas. Apalagi Anda ini yang karena kondisi sudah susah, ada punya modal, pingin usaha, baru mulai usaha, ya itu sama aja Anda masuk ke dalam meja kasino. Itu sudah pastikan Anda rugi. Anda tidak punya basis pelanggan, Anda baru mulai sesuatu yang belum pengalaman, Anda baru mulai coba, itu namanya Anda pergi ke meja kasino. Anda sudah pasti rugi. Nah, kondisi-kondisi ini semuanya itu membuat cashnya berkurang langka. Maka Anda yang investasi di Bitcoin itu atau kripto-kripto yang lainnya, suku bunga Amerika ini akan dikerek terus makin tinggi, karena inflasi sudah dijanjikan oleh, seperti di konten saya sebelumnya, oleh Jerome Powell, bahwa dia sudah bertekad bahwa inflasi akan dibuat ke 2%. Berarti caranya dia akan agresif menaikkan suku bunga terus. Sedangkan inflasi yang terjadi tadi malam untuk bulan Agustus masih 8,3%. Berarti masih jauh dari 2%. Maka suku bunga akan secara agresif dinaikkan terus. Nah, ini berarti potensi apa? Mata uang di dunia saja. Mata uang negara kawasan Eropa loh, ada 19 negara. Negara-negara besar yang sudah lama, sudah yang kuat ya, yang sudah punya fundamentalnya. Mata uang United Kingdom, mata uang negara-negara di dunia itu jatuh terhadap US dollar. Apalagi ini makhluk ini, Bitcoin ini, yang tidak ada nilai fundamentalnya, yang hanya cuma segelintir orang retail yang borong Bitcoin. Dan ada, setelah tukang prank Elon Musk mungkin sudah tidak memborong Bitcoin lagi, katanya ada batu hitam BlackRock yang Anda percaya dia mengelola dana 10 triliun itu membeli Bitcoin. Dia itu pun juga, mereka semua itu investasi jangka pendek. Mereka hanya mencari keuntungan saja. Bukan mereka benamkan duit mereka selama-lamanya. Tidak, mereka hanya mencari di mana bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Ya, mungkin harga Bitcoin kemarin jatuh, mereka pikir bisa naik ya. Ya, semua orang pun tidak semua sama berpikir seperti konten Roh TV ini. Walaupun dia BlackRock sekalipun, dia masih berpikir naik. Walaupun dia mengelola dana 10 triliun pun, dia tidak seperti konten ini yang sudah berpikir nol. Ya, dia pikir bisa dapat cuan. Ya, mungkin dengan harga 20.000, 17.000 dia beli. Ya, mungkin dia sudah dapat cuan kemarin di pas data CPI dia banting semuanya. Mungkin dia sudah keluar. Anda belum tahu, Anda masih tahan aja terus. Pada saatnya nanti semua akan tarik dana karena butuh likuiditas. Anda di Indonesia juga, kalau sudah kondisi sudah susah, Anda mau tahan terus uang Anda, nunggu sampai 10 tahun, nunggu yang tidak jelas Bitcoin jadi 1 miliar.
Kalau Bitcoin itu akan dihantam dengan suku bunga, lawannya kan suku bunga, dihantam terus Bitcoin itu turun terus. Mau tidak mau Anda juga terpaksa withdraw, tarik dana di Bitcoin. Akan ada withdraw rame-rame di Bitcoin, maka Bitcoin menuju nol, tralala, nol, 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 nol. Maka Anda siap-siap Indonesia akan dibanjiri dan seluruh dunia dibanjiri oleh tsunami air mata darah. Bitcoin inilah ini yang bikin Babel dalam dunia keuangan tahun ini. Banyak orang akan ludes, bangkrut duitnya. Maka resesi semakin dalam ekonominya. Karena orang tambah miskin, habis ludes duitnya. Mempertaruhkan duitnya dimakan oleh bandar-bandar, pemeras-pemeras, ya itulah. Seperti banyak sekali yang pendiri Dogecoin sendiri, salah satunya sudah mengatakan bahwa ini adalah scam-scam. Ini semua scam teori. Ini diciptakan untuk mau menipu Anda semuanya. Tapi Anda tidak sadar. Percaya dengan narasi terus. Maka bersyukurlah Anda yang percaya dengan konten ini, yang sudah melakukan short selling di Bitcoin. Luar biasa. Terakhir ada salah satu orang dari Sumatera yang dia harga 25. Tetapi Anda short di harga yang telat. Banyak sekali orang di tahun lalu. Nah, Anda yang sudah short di harga tertinggi 69, 59, 40 ribu, 33 ribu, komen di bawah sini. Anda sudah menikmati cuan yang banyak. Jangan Anda keluar, tunggu sampai nol. Karena Bitcoin pasti jadi nol. Kita akan buktikan siapa yang paling bermutu kontennya di sini apa di sebelah. Ya. Saya tidak mau secara teknis panjang lebar. Apa yang dikatakan ada Ethereum MERS atau apa segala macam, ada yang banyak. Itu hanya bagaimana promosi mereka untuk mau menaikkan harga kripto-kripto itu. Karena mereka butuh kepercayaan di harga yang lagi down ini. Mereka upgrade sistem lah. Itulah. Itu bukan suatu fundamental yang tidak bisa. Jadi hanya upgrade sistem kok bisa naik harganya. Jangan percaya hal seperti itu. Yang fundamental adalah tanggal 21 lagi tambah hancur Bitcoin lagi. Tunggu meeting tanggal 21, maka Bitcoin tambah dalam lagi. Itulah fundamental. Dan siap-siap seluruh dunia akan menangis air mata darah. Nah, satu lagi saya mau katakan kepada Anda sebelum usai ini adalah solusinya adalah yang sudah saya katakan dari tahun lalu. Bahwa di kondisi yang tidak menentu ini, kalau Anda masih ngotot main saham dan Bitcoin, ya memang sudah takdirnya Anda harus menangis air mata darah. Tetapi kalau Anda ingin berubah, isi kantong Anda bertambah, Anda harus trading di futures market. Karena itulah satu caranya di kondisi kayak ini. Di kondisi ini ya saya katakan, inilah peluang terbaik untuk Anda. Jika Anda sudah mengerti trading, ingin dapatkan sinyal, ya Anda join dengan link broker di bawah ini. Tetapi Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang apa itu futures trading, maka Anda email saya sediakan email di bawah ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa ini juga di subscribe bagi yang belum, dan disebarkan kepada orang lain agar mereka jangan ketinggalan informasi, supaya mereka jangan ludes ikuti Bitcoin. Terima kasih, sukses untuk Anda.